menurut saya sih sebetulnya memang mungkin udah detail ya sebetulnya untuk mencoba mengurangi atau mencegah ada dampak. Tapi kemudian memang di sisi pengawasan Nah sih, itu gitu tadi ya. itu Seluruh Indonesia, sementara pengawasnya juga ya terbatas mungkin ya. Dan kadang biasanya nunggu ada konflik dulu, ada protes masyarakat dulu baru. Hal-hal teknis kayak gitu bisa masuk nggak di dalam AMDAL nih, rekomendasi AMDAL? Hal-hal teknis kayak gitu? Oh bisa. Misalkan kita pembuangan lumpur dan serbuk menggunakan hose selang, tidak kemudian ditumpahkan dari permukaan gitu. Nah itu antara kemudian menggunakan hose sampai kedalaman tertentu dibuang dengan ditumpahkan di permukaan itu akan beda nanti si sebaran dampaknya. Jadi sampai detail gitu udah sampai gitu. Berarti itu bisa juga kan? Bisa. Kalau teknologinya sudah ada dan kita sebenarnya kalau kita kolaborasi nih perguruan tinggi bisa sebenarnya. Bisa. Peluang juga buat perguruan tingginya gitu kan. Jadi sumber apa namanya pendanaan juga kan dan gitu. Dari kerjasama itu. Toh yang memangnya aplikatif kan yang dibutuhkan kan. Iya. Oke. Terkait dengan AMDAL Kang Ari, sekarang nih gimana nih setelah UCK nih? Tadi kan kita udah bahas nih PKPRL, AMDAL hubungannya seperti apa. Nah AMDAL sendiri sekarang pasca UCK nih seperti apa nih posisinya? Secara substansi gimana? Ya secara substansi mungkin gak ada perubahan sih. Gak ada perubahan ya? Dari kandungan si AMDAL itu. Tapi mungkin secara mekanisme atau posisi lah gitu ya. AMDAL ini mengalami perubahan. Jadi dulu kan hasil dari AMDAL ini keluarnya adalah izin lingkungan. Itu pakai PP 27 ya tahun 2000 berapa tuh? 2017 kali ya atau berapa. Nah, izin lingkungan itu dia berdiri sebagai izin sendiri. Terpisah dari perizinan perusahaannya. Nah, tapi saat ini itu izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan. Jadi ketika AMDAL ini selesai dikerjakan akan kemudian diterbitkan persetujuan lingkungannya. Dan itu merupakan bagian dari perizinan perusahaannya gitu. Nah, hal lain juga yang berbeda dengan peraturan baru ini adalah tadi PKKPRL juga harus ada. Jadi syarat utama untuk kemudian pengajuan AMDAL. Jika tidak dapat PKKPRL, AMDAL tidak akan diproses. Selain itu juga izin-izin PPLH dulu namanya ya, kayak izin pembuangan air limbah, izin emisi. Sekarang namanya persetujuan lingkungan, persetujuan teknis. Pertek, persetujuan teknis yang juga harus disiapkan, harus disediakan sebelum kemudian AMDAL itu diajukan. Nah, dalam konteks ini kelihatannya pemerintah ingin perhatian terhadap limbah buangan-buangan ini itu jadi di depan, jadi perhatian utama. Jangan jadi lagi kemudian dipikirkan terakhir nanti gitu setelah izin lingkungannya keluar, izin usahanya keluar, baru kemudian mikirin si limbahnya gitu. Jadi enggak, sekarang ayo kamu harus mikirin limbahnya juga karena itu si pertek air limbah misalkan itu kemudian harus di perteknya itu harus alat pengolahnya apa. Oh, teknisnya di situ ya. Kemudian hasilnya nanti seperti apa. Buangnya di mana, kemudian peraturan yang diacu apa gitu segala macam sampai ke pemantauan titik pemantauan di ambien air lautnya misalkan itu di mana sampai koordinat udah keluar. Jadi AMDAL-nya jadi lebih artinya AMDAL tinggal memasukkan itu aja kan mengintegrasikan kan. Betul. Jadi si perteknya itu kemudian jadi matrik RKLPL-nya gitu, jadi matrik pengelolaannya betul. Jadi sebenarnya lebih secara lingkungan sebenarnya menurut saya sih malah lebih terintegrasi bagus. Ya, malah lebih bagus untuk lingkungan gitu. Poin-poinnya titik-titiknya tekannya di situ gitu kan. Betul. Jadi perhatian si pemrakarsa ini terhadap lingkungan menjadi lebih didulukan gitu ya, jangan dibelakangin gitu. Jadi ini utama loh gitu. Jadi seperti itu. Tapi memang apa yang terjadi ini kan kemudian jadi gini, biasanya pemrakarsa investor itu masih dalam proses perencanaan udah ngajuin AMDAL karena AMDAL ini sendiri lama gitu ya.
Jadi mereka inginnya paralel lah gitu. Nah, mereka belum punya kepastian sebetulnya kemudian mau di mana titik koordinat sampai detiknya misalkan ya. Dia masih area aja misalkan gitu. Kemudian karena kan untuk menentuin satu titik jangan-jangan harus survei detail dulu kan segala macam. Kemudian buangnya di mana gitu, pakai alat apa itu biasanya belum ada. Nah, dengan seperti ini maka mereka harus punya deskripsi itu dulu. Gitu. Harus punya perhatian dulu ke limbah yang akan dibuangnya ini gitu. Nah, akhirnya jadi stopper juga sih karena Pertek juga perlu waktu gitu untuk mereka menyiapkan deskripsinya, mengajukannya, kemudian keluar persetujuan teknisnya gitu. Ya komplain juga orang-orang gitu. Jangan-jangan seperti PKKPRL, Perteknya dapat tapi persetujuan lingkungannya nggak boleh, jangan-jangan gitu kan. Secara teknis limbah dan sebagainya teratasi, betul. Tapi secara sosial jangan-jangan nggak itu di kita juga. Itu masalahnya paling berat sosial di sini kan. Sebetulnya biasanya. Tapi beginilah dari sekian banyak AMDAL yang pernah dikerjakan hanya 1-2 lah yang kemudian ada penolakan sebetulnya. Pada dasarnya sih harapan masyarakat itu tinggi kok ke investor itu yang masuk. Ya tentu saja pemerintah daerah juga kan tinggi juga kan buat PAD. Iya PAD-nya, dia mengejar PAD. Untuk itu. Ya seperti itulah Mas Sudin. Jadi Lika-liku pengelolaan lingkungan di Indonesia ya. Ya peraturan yang ada menurut saya sih sebetulnya memang mungkin udah detail ya sebetulnya untuk mencoba mengurangi atau mencegah ada dampak. Tapi kemudian memang di sisi pengawasan nah sih, itu gitu tadi ya. itu seluruh Indonesia sementara pengawasnya juga ya terbatas mungkin ya, dan kadang biasanya nunggu ada konflik dulu, ada protes masyarakat dulu baru kemudian jadi perhatian bahwa tapi itu kan ada ada proses mereka memberikan reporting kan. Ada itu tanggung jawab Pemrakarsa itu ya tiap 6 bulan kalau AMDAL ya. Cuman kan kita nggak tahu seberapa detail dia melakukan. Dia kemudian dia monitoring, dia melaporkan apa yang sudah dia rencana pengolahan yang sudah dia lakukan, hasil pemantauannya gimana dia laporkan. Nah, sekian banyak laporan yang masuk ke KLHK itu saya nggak tahu di KLHK-nya gimana kemudian untuk si ini nggak kurang bagus, si ini bagus, si ini apa. Ya banyak beberapa yang masuk ke saya juga karena itu sudah mulai ada konflik dengan masyarakat baru itu diturun baru ada gakum gitu kan. Nah itu gimana Kang Ari harusnya harus ya laporan pemantauan sendiri kan ya kayak gini lah, kita punya perusahaan misalkan apalah gitu, tentu saja kan kemudian berusaha memenuhi itu kan agar kemudian tidak ada sanksi atau apa kan, terlepas ya bukan saya menyatakan semua kong kali kong ataupun semua manipulatif ya. Tapi rasanya sih laporan pemantauan yang diserahkan itu kayaknya pasti bagus semua gitu. Tidak ada yang kemudian sih kalau saya sebagai seorang pengusaha ya iya sih saya buat baik semua gitu kan. Gimana caranya kan? Ada yang kemudian misalkan hasil lab ini jelek dia nggak nyari lab lain kan gitu di waktu yang berbeda, ya bisa jadi hasilnya beda jadi bagus kan gitu. Pokoknya gimana pun caranya kan pasti kan gitu. Saya sebagai pengusaha pasti akan cari yang terbaik untuk perusahaan saya kan. Seperti itu. Tapi apakah kemudian dia memikirkan yang dia pikirkan kan hanya selamat dari sisi hukum legalitas dari kertas kan. Tapi nanti dari sisi masyarakat kan belum tentu. Ya dia yang nomor 3 nomor 4 mungkin itu baru dia pikirin. Jadi nomor 1 ketika diprotes gitu. Iya. Ya memang ya seperti itulah mungkin Mas Udin ya. Jadi dari sisi peraturannya sih rasanya sih udah semaksimal mungkin itu diupayakan oleh pemerintah kita untuk coba menjaga lah gitu ya, melindungi lingkungan. Ada baku mutu, ada kemudian aturan-aturan area-area yang tidak boleh dijadikan aktivitas dan sebagainya gitu. Tapi kemudian balik lagi ke kalau memang masih terjadi kerusakan dan sebagainya, balik lagi ke pengawasan akhirnya kan gitu. Apa? Tadi ini terakhir ya Kang, terkait dengan tadi ini di ujungnya terkait dengan pengawasan tadi. Pemerintah mungkin banyak program seperti proper dan sebagainya sebagai salah satu cara pemerintah untuk
meningkatkan kualitas lingkungan. Ya inisiatif, inisiatif seperti itu. Nah, itu sejauh mana sih Kang Ari implementasinya? Jadi proper itu kan raport setiap perusahaan kemudian untuk pengolahan lingkungannya kan gitu. Nah, ada warna-warnanya kan hitam, merah, biru, hijau dan emas. Nah, minimal itu perusahaan yang kemudian comply itu adalah warnanya biru. Nah, perusahaan-perusahahan yang kerjasama sama kita, terutama perusahaan migas, akhir-akhir ini rata-rata sih kemudian ingin meningkatkan proper yang birunya itu. Oke. Dia ingin kemudian ada kegiatan-kegiatan beyond dari aktivitas rutin dia gitu ya. Jadi contoh misalkan satu perusahaan migas di Natuna itu kebetulan di Pulau Anambas itu ternyata ada Rafflesia. Oke. Rafflesia. Nah, dia kemudian mencoba bagaimana dia bisa membantu pemerintah dan warga untuk mengkonsep si Rafflesia ini, kan tumbuhan yang dilindungi gitu ya. Iya. Nah, itu kemudian dijadikan bahan untuk penilaian proper juga. Ada juga yang kemudian nanam mangrove, nanam pohon segala macam, arahnya itu kemudian ke perhitungan karbon, biodiversity gitu untuk meningkatkan propernya. Jadi selain mereka kemudian juga jaga lingkungan, tapi juga ada tujuan ke situ juga sih sebenarnya untuk propernya kemudian bisa meningkat. Nah, itu kan nanti ke nama perusahaan tentu saja akan kemudian meningkat lah gitu ya. Dari sisi persaingan usaha, kredibilitas betul meningkat, dan juga mungkin jadi prestasi juga buat tim HSE-nya kan gitu. Jadi bisa jaga lingkungan, bisa ningkatin kredibilitas perusahaan gitu segala macam gitu. Ya arahnya ke situ sih. Ya bagus juga sih program ini gitu ya dalam konteks kemudian menjadi program nasional. Ini sudah menjadi kewajiban atau hanya menilai saja, rapot saja Kang Ari? Saya sebenarnya kurang paham ya proper itu gimana, tapi pada dasarnya adalah penilaian itu diawali dengan usulan dari Pemda. Jadi Pemda di bawah dia tuh di wilayah dia itu ada berapa yang diusulkan untuk ikut proper. Proper. Nah, terus nanti dikoordinasi sama KLHK segala macam, penilaian nanti dibagi siapa yang nilai pusat, yang nilai daerah siapa gitu segala macam. Oke, itu berarti bagian dari tadi proses akhir terkait dengan lingkungan ya, dia mulai dari Gakum, monitoring Gakum sampai beyond dari itu semua. Ya, betul. Ketika kemudian orang misalkan ini lebih bisa ditingkatkan prestisnya dengan misalkan reward ataupun pemerintah bisa kemudian menggaungkan bahwa ini loh lebih intens gitulah perusahaan-perusahaan dengan proper gold gitu ya yang sangat baik sekali pengelola lingkungannya, itu mungkin orang kan lebih berlomba-lomba sih untuk dapat gitu. Sementara itu ini akan baik bagi lingkungan. Ada insentif gak kira-kira hari setahu? Nggak tahu ya. Kalau ada insentif kayaknya lebih misalkan pengurangan pajak lah atau apa gitu kan, saya rasa lebih menarik gitu untuk mereka. Kemudahan mendapatkan persetujuan lingkungan, kemudahan PKKPRL kan, wah itu berlomba-lomba orang. Iya kan, pemerintah juga memudahkan pekerjaan dia kan untuk melakukan kegiatan aktivitas pemantauan dengan sendirinya. Perusahaan itu ya mau nggak mau saya harus ini untuk mengurangi pajak gitu kan, untuk mengurangi. Ya bisa jadi sih, saya tapi nggak tahu apa. Rasanya bagus itu kalau ada insentif dengan finansial kayaknya. Dengan finansial atau dengan kebijakan misalkan ya. Kemudahan-kemudahan lah ya. Kemudahan misalkan gitu. Nih udah kalau masukin persetujuan lingkungan priority deh nomor 1 misalkan. Ya karena kan udah perusahaan A udah emas, dia mau buka lagi di tempat lain. Ini perusahaannya udah terpercaya nih, kita berikan kemudahan. Saya yakin dia. Nah, mungkin itu kayak gitu-gitu yang bisa menarik sehingga yang datang ke Indonesia itu benar-benar yang bagus semua gitu perusahaannya, jangan nggak minimal yang ngedorong yang existing sekarang. Wah enak nih punya proper emas, enak nih punya proper hijau. Jangan mereka kan berlomba-lomba kan gitu. Bagus kan gitu. Iya bagus itu. Jadi nggak capek-capek kita kan, nggak repot-repot harus mendorong mereka kalau ada insentif. Cuma yang insentif yang terkontrol juga karena loss itu juga bahaya sih gitu ya. Kalau kita
ngasih kemudahan hal tertentu, misalkan oke, boleh persetujuan lingkungannya diprioritaskan, tapi pengkajian tetap substansinya harus tetap beneran gitu kan. Iya. Oke, kayaknya cukup kita diskusinya. Saya udah keringatan soalnya jawab-jawab. Saya juga udah habisan mau nanya apa, nanti kita sambung lagi diskusinya terkait dengan pengelolaan lingkungan di pesisir dan laut. Siap. Terima kasih Kang Ari, terima kasih banyak ngobrolnya, diskusinya menarik, mungkin dari pencerahan bagi kawan-kawan semua yang akan melakukan aktivitas ekonomi yang membutuhkan ya tadi persyaratan-persyaratan tadi yang harus dipenuhi, ada gambaran, ada paling tidak seperti ini toh cara pengurusan dan apa yang harus dilakukan. Terima kasih Kang Ari. Sama-sama. Sukses selalu Kang Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.